Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska Delia Rahma. Saya dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah Angkatan 21. Di sini saya akan mempresentasikan perilaku organisasi. Yang pertama, ada understanding work team. Work team atau kerja tim adalah sekelompok orang yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan atau menyelesaikan tugas tertentu. Keanggotaan tim kerja biasanya didasarkan pada keterampilan dan peran tertentu, dengan setiap anggota tim memberikan kontribusi unik untuk mencapai hasil yang diinginkan. Tim kerja terdiri dari individu-individu yang mengerjakan proyek yang sama atau memiliki tanggung jawab yang terkait. Kemudian di sini ada jenis-jenis tim kerja. Yang pertama itu ada problem solving teams atau tim pemecah masalah. Adalah kelompok orang yang bekerja bersama-sama untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan masalah atau tantangan tertentu yang dimana sekelompok tersebut jarang sekali memberikan wewenang untuk melaksanakan tindakan yang mereka usulkan. Biasanya terdiri dari 5 hingga 12 karyawan per jam dari departemen yang sama. Kemudian yang kedua itu ada self-management work team atau tim kerja yang dikelola sendiri. Adalah kelompok orang yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengawasi pekerjaan mereka sendiri tanpa perlu supervisi langsung dari manajer atau atasan. Kemudian, dengan kontrol kecepatan kerja secara kolektif. Biasanya beranggotakan terdiri dari 10 hingga 15 orang. Kemudian yang ketiga, ada cross-functional teams atau tim lintas fungsi. Adalah kelompok kerja yang terdiri dari individu yang berasal dari berbagai fungsi atau disiplin dalam organisasi. Anggota-anggota tim ini membawa keahlian dan pengetahuan yang berbeda dari latar belakang fungsional mereka sendiri. Dan yang terakhir ada virtual teams atau tim virtual. Adalah kelompok orang yang bekerja bersama dari lokasi yang terpisah secara geografis dan umumnya berkomunikasi melalui teknologi informasi dan komunikasi seperti telepon, video, konferensi, atau alat kolaborasi online. Tim virtual mungkin terdiri dari anggota yang berlokasi di berbagai kota, negara, atau bahkan benua. Kemudian selanjutnya di sini ada komponen utama tim. Yang pertama itu ada konteks, yaitu memberikan dasar bagi fungsi dan interaksi tim serta mempengaruhi kinerja dan keberhasilan kelompok secara keseluruhan. Kemudian yang kedua itu ada komposisi yang dimana kemampuan anggota, kepribadian, mengalokasikan peran, keberagaman, ukuran tim, flexibility anggota, dan preferensi anggota. Kemudian yang ketiga itu ada proses, di mana komitmen anggota terhadap tujuan bersama penetapan tim yang spesifik, tingkat konflik yang terkelola dan meminimalkan kemalasan sosial. Dan yang terakhir itu ada desain kerja, yang dimana kebebasan dan otonomi, variasi keterampilan, identitas tugas, dan signifikan tugas. Nah, selanjutnya di sini ada communication atau komunikasi. Adalah proses pertukaran informasi, gagasan, perasaan, atau data antara dua atau lebih pihak. Hal ini dapat terjadi melalui berbagai saluran atau media, termasuk lisan, tulisan, visual, atau nonverbal. Dan tujuan komunikasi dapat bervariasi, termasuk untuk menyampaikan informasi, memahami perasaan orang lain, memotivasi, atau membangun hubungan.
Nah, selanjutnya di sini ada fungsi komunikasi. Yang pertama itu ada kontrol, yang dimana aspek penting untuk mencapai komunikasi yang efektif dan membangun hubungan interpersonal yang baik. Kemudian yang kedua itu ada motivasi, yang dimana membantu dalam memahami mengapa orang berkomunikasi dan bagaimana pesan dapat disampaikan secara lebih efektif. Ketiga, itu ada ekspresi emosional, yang dimana bagian penting dari komunikasi interpersonal karena membantu orang lain memahami, merespon dengan tepat terhadap keadaan emosional seseorang. Dan yang terakhir, fungsi komunikasi itu ada informasi, yang dimana sebagai data atau pesan yang dikirim dan diterima antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses komunikasi. Dan informasi dapat berupa fakta, gagasan, perasaan, atau instruksi yang disampaikan melalui berbagai saluran komunikasi. Selanjutnya di sini ada leadership atau pemimpin. Adalah kemampuan seseorang untuk memimpin, mengarahkan, dan memotivasi orang-orang dalam suatu kelompok atau organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Dan selanjutnya di sini ada macam-macam leadership. Yang pertama itu ada kepemimpinan transaksional, yang dimana itu dia fokus pada pertukaran atau transaksi antara mereka dan anggota mereka. Mereka menggunakan sistem penghargaan dan hukuman untuk memotivasi kinerja. Selanjutnya, yang kedua itu ada kepemimpinan transformasional, yang dimana berfokus pada menginspirasi dan mengubah anggota timnya melalui pemahaman dan visi yang kuat. Mereka mendorong inovasi, memotivasi anggota tim untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi dan membangun hubungan yang kuat. Yang ketiga, ada kepemimpinan karismatik, yang dimana memiliki daya tarik pribadi yang kuat dan dapat mempengaruhi orang-orang melalui pesona dan kepribadian yang menarik. Kemudian mereka mampu memotivasi dan menggerakkan orang-orang dan keyakinan dan visi mereka. Nah, kemudian ada kepemimpinan otoriter, yang dimana mereka membuat keputusan secara mandiri tanpa melibatkan banyaknya partisipasi dari anggota tim, dan mereka memberikan arahan yang jelas dan memegang yang kendali penuh atas keputusan dan tindakan. Selanjutnya, ada kepemimpinan demokratis, yaitu di mana melibatkan anggota tim dalam proses pengambilan keputusan. Mereka mendengarkan pendapat, ide, dan masukan anggota tim sebelum membuat keputusan akhir. Dan yang terakhir dari macam-macam leadership itu ada kepemimpinan situasional, yang dimana model ini menekankan bahwa gaya kepemimpinan yang efektif bergantung pada situasi tertentu. Seorang pemimpin dapat mengubah gaya kepemimpinannya berdasarkan tingkat keterampilan dan motivasi anggota tim serta tuntutan tugas yang spesifik. Selanjutnya di sini ada konflik dan negosiasi. Konflik adalah proses yang dimulai ketika salah satu pihak merasa bahwa pihak lain telah memberikan dampak negatif atau memberikan dampak negatif terhadap suatu yang menjadi perhatian pihak pertama. Kemudian negosiasi adalah proses di mana dua pihak atau lebih bertukar barang atau jasa dan berupaya menyepakati nilai tukarnya. Selanjutnya di sini ada transisi dalam pemikiran konflik. Yang pertama itu ada pandangan tradisional. Nah, pandangan tradisional itu konfliknya itu sangat buruk karena dari identik dengan kekerasan, kehancuran, dan irasionalitas. Nah, kemudian pandangan hubungan manusia. Nah, dalam pandangan hubungan manusia, konfliknya itu hal yang sangat wajar dan tidak bisa dihindari atau tetap terima gitu. Kemudian ada pandangan
interaksionis, yang dimana konflik itu harus didorong atau membuat kelompok tetap hidup, kritis terhadap diri sendiri, dan kreatif. Nah, kemudian selanjutnya itu ada konflik fungsional dengan disfungsional. Yang pertama itu ada konflik tugas, yang dimana itu berkaitan dengan isi dan tujuan pekerjaan. Kemudian yang kedua ada konflik hubungan, yang berfokus pada hubungan interpersonal. Kemudian yang ketiga itu ada konflik proses, yang dimana berkaitan dengan bagaimana pekerjaan itu dilakukan. Nah, selanjutnya di sini ada masalah dalam negosiasi. Yang pertama itu ada bias pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dan berusaha menguranginya agar keputusan yang diambil lebih objektif dan informasi yang digunakan lebih akurat. Kemudian yang kedua itu ada peran ciri-ciri kepribadian, yang dimana mengetahui dan memahami peran ciri-ciri kepribadian ini dapat membantu dalam mengelola dan memimpin proses negosiasi dengan lebih efektif. Dan yang terakhir itu ada pengaruh perbedaan gender dan budaya terhadap gaya negosiasi. Memahami perbedaan gender dan budaya dapat membantu negosiator untuk lebih sensitif terhadap gaya preferensi pihak lain, menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, dan meningkatkan peluang kesepakatan yang saling menguntungkan. Kemudian di sini ada perbedaan budaya dalam negosiasi. Dan konteks budaya tersebut secara signifikan itu dapat mempengaruhinya. Yang pertama itu ada jumlah dan jenis persiapan tawar-menawar. Yang kedua, penekanan relatif pada tugas versus hubungan interpersonal. Yang ketiga itu taktik yang digunakan, dan yang terakhir di mana negosiasi harus dilakukan. Kemudian di sini ada foundation of organizational structure. Organizational structure atau struktur organisasi dapat didefinisikan bagaimana tugas pekerjaan itu dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan dengan formal. Kemudian di sini ada elemen yang harus ditangani. Yang pertama itu ada spesialis pekerjaan. Dalam spesialis pekerjaan itu terdapat yang pertama itu pembagian kerja. Kemudian yang kedua, menjelaskan sejauh mana aktivitas dalam organisasi dibagi lagi menjadi pekerjaan-pekerjaan terpisah. Kemudian ada departemen alisasi. Dalam departemen alisasi itu ada 5. Yang pertama ada fungsi, yang kedua itu produk, yang ketiga itu geografi, yang keempat proses, dan yang terakhir itu ada pelanggan. Kemudian yang ketiga ada rantai komando, yang dimana sistem manajemen dalam suatu organisasi yang menunjukkan jalur atau urutan perintah dan tanggung jawab dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah. Sistem ini membantu mengorganisir dan mengkoordinasikan kegiatan serta pengembalian keputusan dalam suatu organisasi. Kemudian yang keempat itu ada rentang kendali, yaitu jumlah bawahan yang dapat diatur manajer secara efektif dan efisien. Kemudian rentang kendali dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada rentang yang kecil, yaitu manajer dapat melaksanakan pengendalian secara ketat. Kemudian yang kedua itu ada rentang kendali yang lebar, yang dimana manajer tersebut dapat mengurangi biaya, mempercepati pengembalian keputusan, meningkatkan keluasan, dan yang terakhir mendekatkan diri ke pelanggan. Kemudian yang kelima itu ada sentralisasi, yang dimana pengembalian keputusan dipusatkan pada titik tunggal dalam orang. Yang keenam ada
sentralisasi, yang dimana pengambilan keputusan ditekankan ke bawah ke manajer-manajer yang paling dekat dengan tindakan organisasi. Dan yang terakhir itu ada formalisasi, yaitu tingkat di mana pekerjaan dalam orang dilakukan. Nah, kemudian di sini ada desain organisasi umum. Yang pertama itu ada struktur sederhana. Dalam struktur sederhana itu, yang pertama ada tingkat departementalisasinya itu rendah. Kemudian yang kedua, rentang kendalinya itu lebar. Yang ketiga itu wewenang dipusatkan pada satu orang. Dan yang keempat, formalisasinya itu kecil. Kemudian yang kedua, ada birokrasi, yang dimana yang pertama itu tugas operasinya yang rutin dan dicapai melalui spesialis. Kemudian yang kedua, ada aturan dan pengaturan yang sangat formal. Kemudian yang ketiga, wewenang terpusat. Keempat, rentang kendali sempit. Yang kelima, aturan dan peraturan yang diformalkan. Dan yang keenam, pengambilan keputusan mengikuti rantai komando. Dan yang terakhir itu ada struktur matriks, yang dimana struktur tersebut menciptakan dua garis wewenang, gabungan departementalisasi produk dan fungsionalnya. Kemudian di sini ada organizational culture atau budaya organisasi, yaitu seperangkat karakteristik utama yang dihargai oleh organisasi yang membedakan organisasi tersebut dari organisasi lain. Nah, di sini ada beberapa karakteristik budaya organisasi. Yang pertama itu ada stabilitas, kedua itu orientasi tim, yang ketiga orientasi orang, yang keempat itu orientasi hasil, yang kelima itu perhatian terhadap detail, dan yang keenam inovasi dan pengembalian risiko. Kemudian di sini ada organizational change and development. Change agent atau agen perubahan adalah orang-orang dalam organisasi yang bertanggung jawab mengelola aktivitas perubahan seperti manajer, karyawan, dan konsultan. Kemudian di sini ada organizational development atau pengembangan organisasi yang dimana menghormati orang, kepercayaan dan dukungan, memperatakan kekuatan, konfrontasi dan partisipasi. Kemudian di sini ada resistensi individu terhadap perubahan itu ada 5. Yang pertama itu kebiasaan, yang kedua itu keamanan, yang ketiga itu faktor-faktor ekonomi, yang keempat itu takut akan hal yang tidak diketahui, dan yang terakhir pemrosesan informasi selektif. Kemudian di sini ada intervensi pengembangan organisasi itu ada 6. Yang pertama itu ada pelatihan sensitivitas, kedua itu umpan balik survei, yang ketiga itu konsultasi proses, yang keempat itu membangun tim, kelima itu pengembangan antar kelompok, dan yang terakhir itu pertanyaan yang menghargai. Kemudian di sini ada Human Resource Management atau bisa disebut manajemen sumber daya manusia adalah serangkaian kegiatan organisasi yang diarahkan untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan tenaga kerja yang efektif. Dalam perencanaan sumber daya manusia itu terdapat menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada job analysis, yang dimana analisis sistematis pekerjaan dalam suatu organisasi. Kemudian yang kedua itu ada job description, yaitu uraian tugas dan tanggung jawab pekerjaan, kondisi kerjanya, dan alat, bahan, peralatan, dan informasi yang digunakan untuk melaksanakannya. Dan yang kemudian ada job specification, yaitu deskripsi keterampilan, kemampuan, dan kredensial lain serta kualifikasi yang dibutuhkan oleh suatu pekerjaan.
Kemudian di sini ada basic motivation atau motivasi sederhana adalah kesediaan seseorang untuk mengarahkan upaya tingkat tinggi untuk memuaskan beberapa kebutuhan atau keinginan individu. Kemudian di sini ada teori-teori motivasi dasar. Yang pertama itu ada teori Friedrich Herzberg, yaitu meningkatkan faktor motivator dapat memberikan dampak positif pada motivasi karyawan. Sedangkan memenuhi faktor kebersihan itu dapat mencegah ketidakkepuasan. Kemudian yang kedua itu ada teori X dan teori Y, yaitu untuk menyoroti perbedaan pandangan dasar tentang manusia dan pekerjaan dalam konteks manajemen, meskipun keduanya itu merupakan pendekatan ekstrim. Sebagian besar organisasi mengadopsi pendekatan yang lebih seimbang, menggabungkan elemen-elemen dari kedua teori, tergantung pada situasi dan kebutuhan spesifik perusahaan. Kemudian yang ketiga ada teori ERG Alderfer, yaitu konsep frustasi regresi yang menyatakan bahwa ketika seseorang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan di satu tingkat tertentu, individu dapat kembali ke tingkat sebelumnya sebagai cara untuk mengatasi frustasi. Kemudian ada teori kebutuhan McClellan, yaitu manajemen dapat membantu para pemimpin dan manajer memahami apa yang memotivasi anggota tim mereka dan menyusun strategi yang sesuai untuk meningkatkan kinerja dan kepuasan kerja. Kemudian juga ada teori penetapan tujuan. Teori ini menyatakan bahwa penetapan tujuan yang jelas dan spesifik dapat meningkatkan kinerja dan motivasi individu. Terus, ada teori kontemporer, yaitu perubahan dalam pemikiran manajemen seiring waktu dan respon terhadap tantangan dan dinamika yang terus berubah dalam dunia bisnis dan organisasi. Kemudian ada teori ekuitas, yaitu teori ini fokus pada persepsi individu tentang keadilan dan kesetaraan dalam hubungan antara upaya dan imbalan. Kemudian ada teori harapan. Teori ini berfokus pada asumsi bahwa individu memilih berbagai tingkah laku berdasarkan harapan mereka tentang hasil dari tindakan tersebut dan sejauh mana mereka percaya bahwa hasil tersebut akan membawa imbalan yang diinginkan. Nah, kemudian di sini ada Foundation of Group Behavior, yaitu dasar-dasar perilaku kelompok, adalah konsep dan prinsip-prinsip yang membentuk perilaku individu dalam konteks kelompok atau tim untuk mencoba memahami bagaimana individu berinteraksi, berkomunikasi, dan berkolaborasi saat berada dalam satu kelompok. Nah, kemudian di sini ada konsep dasar kelompok dibagi menjadi 6. Yang pertama itu ada roles atau peran, yaitu untuk terlibat dalam serangkaian pola perilaku yang diharapkan yang dikaitkan dengan menduduki posisi tertentu dalam unit sosial. Kemudian yang kedua ada norms atau norma, standar perilaku yang dapat diterima dalam satu kelompok yang diadopsi dan dianut oleh para anggota kelompok. Kemudian yang ketiga ada status, yang dimana posisi atau pangkat yang ditentukan secara sosial yang diberikan kepada kelompok atau anggota kelompok oleh orang lain. Kemudian yang keempat itu ada cohesiveness atau kepaduan. Sejauh mana anggota kelompok tertarik satu sama lain dan termotivasi untuk tetap berada di dalam kelompok. Kemudian yang kelima, ada size atau ukuran, yaitu jumlah anggota yang ada dalam suatu kelompok. Kemudian yang terakhir yang keenam, ada composition atau kompetisi. Ketika suatu kelompok beragam,
ada kemungkinan lebih besar bahwa kelompok tersebut akan memiliki karakteristik yang diperlukan untuk menyelesaikan tugasnya secara efektif. Nah, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.